Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket established di dalam connection tracking di Mikrotik. Mau tahu penjelasannya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam sebuah jaringan ketika si klien ini mengakses sebuah jaringan gitu ya, jaringan yang lain ataupun jaringan internet, nah dia akan mengirimkan sebuah paket data ke dalam sebuah jaringan gitu ya. Dimana di paket data ini itu akan dikemas dan akan ditandai oleh router gitu. Nah, penandaan ini disebut dengan connection tracking gitu. Nah, penandaan ini, paket ini itu akan dipotong berdasarkan besaran tertentu yang biasanya kita sebut dengan namanya MTU, gitu ya. Nah, di dalam MTU ini ternyata paket ini ditandai dengan karakternya masing-masing. Misal, paket ini baru masuk nih ke dalam router, maka paket ini akan ditandai sebagai paket baru, gitu. Nah, biasanya kita nyebutnya adalah paket new. Gitu. Nah, ketika paket ini dikirim ke dalam jaringan dan dengan tujuan tertentu, entah itu untuk ICMP atau untuk yang lainnya, nah paket ini akan terus dikirim berdasarkan tujuannya, gitu ya. Nah, pas paket ini sampai di komputer tujuan ataupun server ataupun website gitu, nah paket ini akan mengirimkan balik request yang di request sama si komputer klien tersebut. Nah, pas lagi dikirim, paket ini juga akan melewati router juga. Nah, paket inilah yang disebut dengan paket balasan. Nah, biasanya paket yang dikirim ini nggak cuma satu, tapi banyak, gitu. Jadi setiap paket yang dikirim sama si komputer ini ada terusannya masing-masing. Pertama yang dikirim itu adalah paket new. Nah, kemudian paket yang selanjutannya, yang masih terusannya gitu ya, ini yang disebut dengan paket established. Gitu. Jadi paket established ini itu adalah paket lanjutan dari paket new. Jadi masih dalam satu lingkup request yang sama gitu di dalam jaringan gitu. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membuktikan tentang yang namanya paket new tersebut. Paket established maksud saya, gitu ya. Jadi paket established ini kita akan identifikasi mana nih yang paket established dan mana yang paket new gitu. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan percobaan untuk mengidentifikasi nih, ini adalah paket established, gitu. Nah, caranya di sini kita akan membuat sebuah simulasi di mana kita akan melakukan blocking paket ICMP untuk paket established-nya atau paket lanjutannya, gitu ya. Jadi, ketika kita mengirimkan paket ping, nah paket new-nya ini, paket pertama kalinya ini diperbolehkan masuk ke dalam jaringan. Gitu, sesuai dengan yang dituju. Nah, kemudian ketika si klien ini akan mengirimkan paket lanjutannya lagi, nah ini yang akan kita blok gitu. Jadi di sini kita akan tahu mana dia paket new, mana dia paket established. Gitu ya. Nah, caranya di sini seperti biasa, saya akan membuatkan sebuah desain topologi. Sebenarnya desain topologi ini sama seperti sebelumnya gitu ya. Seperti yang kalian lihat di video kali ini gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini di dalam videonya itu ada satu buah router, di mana router ini yang bertindak sebagai gateway dari PC1 dan PC2. Dan tentunya ini sudah saya lakukan konfigurasi, gitu. Nah, untuk video ini bisa kalian gunakan jenis topologi yang sama seperti yang sebelumnya, gitu ya. Kalian tinggal menghapus konfigurasi sebelumnya, gitu ya. Nanti saya jelaskan untuk menghapusnya caranya seperti apa. Nah, untuk topologi ini sebenarnya ya sama seperti sebelumnya, gitu. Di sini saya hanya akan melakukan konfigurasi untuk membuat paket established-nya ini itu di blok, gitu ya. Nah, caranya yang pertama ya adalah pastikan bahwa si kliennya ini PC1 dan PC2 itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Tentunya di sini kalian harus melakukan beberapa konfigurasi di dalam router gateway-nya. Salah satunya yaitu adalah internet gateway pasti, kemudian basic configuration pasti,
kemudian DNS juga sama, dan forwarding DNS juga harus kalian konfigurasi, gitu ya. Oke, nah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita remote dulu si router gateway-nya ini di PC 01, gitu. Nah caranya ya kita remote PC 01-nya, kemudian kalian remote dengan menggunakan aplikasi Winbox seperti yang saya lakukan, gitu. Nah tapi sebelum kita melakukan konfigurasi, di sini kita cek dulu nih apakah PC 1 itu bisa melakukan ping ke jaringan atau enggak. Misal, di sini saya akan melakukan blocking paket establish ini yang mengarah ke jaringan internet, gitu. Nah, karena mengarah ke jaringan internet, maka di sini kita akan melakukan ping ke Google, gitu ya. Nah, caranya ya seperti biasa, kita buka command prompt. Kemudian di sini, oke, di sini saya perbesar lebih dahulu. Ya, terlihat gitu ya. Oke, ini saya perbesar terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian di sini kita lakukan ping ke google.com. Kita ketik ping google.com. Nah, di sini untuk melakukan ping ini itu ada apa ya? Ada trik untuk melakukan ping dengan menggunakan perintah ping ini ke jaringan gitu ya, baik itu ke website ataupun ke jaringan tertentu gitu. Nah, di sini kita menggunakan opsi yang disebut dengan min n kemudian angka 3. Artinya apa? Artinya di sini kita akan melakukan ping sebanyak 3 kali gitu. Jadi pengiriman paket ICMP-nya itu dilakukan berturut-turut sebanyak 3 kali gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja. Nah, oke. Nah, di sini ternyata saya request timeout. Oh iya, lupa. Kemarin kan kita sudah melakukan blocking paket ICMP ya. Karena kita melakukan blocking paket ICMP, maka yang terjadi adalah si komputer kliennya ini tidak bisa connect ke internet, gitu ya. Tidak bisa melakukan ping maksudnya. Kalau connect internet sih pasti connect internet. Berarti di sini kita harus hapus dulu konfigurasi sebelumnya, gitu. Nah, caranya di sini ya kita remote si perangkat mikrotik kita, kemudian kalian pilih ID, kemudian pilih firewall. Nah, di bagian rule NAT-nya, di bagian filter rule-nya, ini yang harus kita hapus. Gitu. Karena apa? Karena seperti yang kemarin kita lakukan, bahwa ketika kita melakukan ping dari PC 01 itu tidak akan bisa melakukan ping ke dalam jaringan PC 02. Nah, imbasnya di sini ternyata kalau kita tidak memetakan tujuannya atau destination-nya, maka dia tidak akan bisa melakukan ping ke semuanya, baik jaringan lokal ataupun jaringan internet gitu. Makanya di sini kalian harus hapus terlebih dahulu. Caranya ya kalian tinggal klik aja di bagian filter rule-nya, kemudian pilih remove, gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ya kita balik lagi ke bagian ICMP-nya, kemudian kita ping google.com min n 3. Gitu. Kalau udah tekan enter aja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita melakukan ping ke server Google itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bagian reply-nya itu ada 3 jumlahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya secara defaultnya sebenarnya kalau kita tidak menggunakan min n ketika kita melakukan ping, yang terjadi adalah kita mengirimkan paket ICMP sebanyak 4 kali. Gitu. Oke, nah di sini kita ping sebanyak 3 kali aja, berarti ping google.com min n 3. Gitu. Jadi ini fungsinya opsi min n. Gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kita bisa melakukan ping ke Google sebanyak 3 kali, melakukan pengiriman paket ICMP sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, kita lakukan hal yang sama di PC 02. Kita buka command prompt. Di sini saya perbesar terlebih dahulu biar kelihatan. Oke. Nah, kemudian kita lakukan perintah yang sama, yaitu kita lakukan perintah ping google.com, kemudian min n, kemudian angka 3. Dan kalau kita tekan enter, maka di sini PC 02 tentunya akan terkoneksi ke dalam jaringan internet dengan mengirimkan paket ICMP sebanyak 3 kali. Dan di sini juga dibalas sama si Google-nya itu sebanyak 3 kali juga. Gitu. Nah, lalu bagaimana penerapan paket establish-nya ini gitu ya di dalam jaringan? Kita ingin tahu nih paket establish itu letaknya ada di sebelah mana, gitu ya. Nah, caranya di sini kita balik lagi ke PC 01. Kemudian di sini kita lakukan beberapa konfigurasi di dalamnya, gitu. Nah, konfigurasinya yaitu adalah kita remote si router gateway-nya.
Nah, kemudian di sini kalian buka di bagian IT, kemudian pilih firewall, kemudian filter gitu. Nah, kalau misalnya udah di tanda plus ini, kita buat rule baru untuk memblok paket establishnya. Caranya ya kalian klik tanda plus atau tanda add, kemudian di bagian general, chain yang kita gunakan adalah chain forward. Nah, kenapa menggunakan chain forward? Karena ini paket yang akan kita blok itu adalah paket yang menuju ke jaringan internet. Otomatis chain yang digunakan adalah chain forward, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini kita gunakan protokolnya adalah ICMP karena di sini kita akan melakukan blocking paket pingnya atau paket ICMP-nya, gitu. Nah kemudian di bagian in interface-nya, nah ini kita tentukan mana komputer mana yang akan kita blocking paket establish-nya. Misal di sini saya mau blocking paket establish-nya untuk PC 02. Berarti yang harus kita lakukan di bagian in interface ini yaitu adalah interface Ether 3 yang kita masukkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, PC 02 ini itu terhubung ke interface Ether 3. Gitu. Sehingga di bagian konfigurasinya, di bagian in interface-nya, yang kita filter itu hanya di Ether 3-nya aja. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian di bagian connection state-nya, yang ini kita ganti jadi yang di bagian establish. Gitu ya. Nah, ini di bagian establish. Berarti di sini ketika paket terusan yang dikirim sama PC 02 itu akan difilter oleh si rule yang akan kita buat ini dengan paket establish-nya. Gitu. Nah, kemudian di action-nya seperti biasa di sini kita lakukan drop. Berarti paket establish-nya ini dibuang atau tidak diperbolehkan ke dalam jaringan yang dituju. Gitu. Nah, kalau misalnya udah di sini jangan lupa kalian berikan komen, gitu ya, seperti biasa. Nah, untuk komennya di sini saya beri nama misalnya yaitu adalah blog underscore ICMP EST PC 02, gitu ya. Nah, ini opsi untuk komen ini sebenarnya bebas kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK, setelah itu kalian klik apply, kemudian pilih OK, gitu. Nah, di sini kita akan mempunyai sebuah rule di mana di sini yang diblok adalah paket establish untuk PC 02, gitu. Nah, cuman yang jadi masalah kalau misalnya kita menggunakan perintah ini, yang terjadi adalah PC 01-nya juga nggak akan bisa melakukan ping ke PC 02, gitu. Makanya di sini harus diidentifikasikan sumber IP address-nya mana yang diblok, gitu ya. Sebenarnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan di bagian destination-nya. Destination-nya ini adalah IP address yang ada di server Google-nya. Karena di sini IP address server Google itu banyak, maka di sini ya kita anggap aja tidak diperlukan hal tersebut, gitu ya. Karena fokusnya kita hanya melakukan ping, melakukan blocking paket establish dari PC 02 ke jaringan internet, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita lakukan percobaan dengan melakukan ping. Pertama, kita coba dulu ping dari PC 01 ke jaringan internet, gitu. Nah, kita buka lagi di bagian command prompt-nya. Kemudian kita lakukan ping google.com. Kemudian kita coba menggunakan min-end. Kemudian kita masukkan angka 3, gitu ya, seperti sebelumnya. Nah, kalau kita tekan enter, maka yang terjadi adalah PC 01 itu bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet, gitu ya, dengan melihat indikator bahwa di sini mendapatkan replay, gitu ya, dari server Google-nya. Bagaimana dengan PC 02? Nah, kita coba ping ke PC 02. Ping google.com min-end, kemudian angka 3. Nah, ketika kita tekan enter, maka yang terjadi adalah di bagian ping pertama itu bisa mendapatkan replay dari server Google-nya. Tapi ketika ping yang kedua dilanjutkan atau diteruskan, maka yang terjadi adalah di sini ada tulisannya adalah request timeout. Artinya apa? Artinya paket lanjutan dari perintah ping yang kita lakukan sebanyak 3 kali ini, gitu ya, request ping sebanyak 3 kali ini ke server Google, maka di bagian ping yang kedua itu tidak diteruskan. Karena apa? Karena akan diblok sama si MikroTik kita melalui rule yang kita buat. Jadi di sini bisa diindikasikan bahwa
ketika kita melakukan ping ke google.com melalui PC02, paket pertama yang dikirim itu akan lolos. Karena apa? Karena rule yang kita lakukan di bagian PC01, gitu ya. Ketika masuk ke dalam PC01, ketika PC02 melakukan ping ke jaringan internet melalui router gateway, maka dia akan melakukan filtering terhadap paket yang dikirim. Nah, paket yang dikirim itu berdasarkan rule yang kita buat nih. Kita lihat di bagian rule yang kita buat. Nah, ketika paket masuk ke dalam router, itu akan dicek berdasarkan firewall-nya. Ketika masuk ke dalam router, maka dia akan dimasukkan ke dalam rule yang pertama, yaitu adalah chain-nya adalah forward. Nah, router itu akan memeriksa paket yang akan dikirim sama PC02. Nah, bisa dilihat ternyata paket ini tujuannya adalah ke server Google. Otomatis berarti chain yang digunakan adalah chain forward. Maka ini relate, artinya cocok. Nah, kemudian protokolnya yang dikirim itu apa? Apakah ICMP atau TCP atau UDP? Nah, ternyata yang dikirim paketnya itu adalah berupa perintah ping, gitu ya, untuk mengetahui apakah server yang dituju ini aktif atau tidak. Nah, ketika menggunakan perintah ping ini, maka yang terjadi adalah protokolnya ini memasukkannya, mengeceknya, ternyata relate. Paketnya adalah paket ICMP, gitu ya. Nah, kemudian asalnya itu berasal dari PC02, yang berasal dari interface Ether 3. Kalau misalnya kita lihat di desain topologi, ternyata benar. PC02 itu connect-nya di interface Ether 3. Maka di sini bisa dipastikan bahwa dia juga relate juga, gitu ya, sesuai. Nah, kemudian di bagian bawahnya ternyata yang diblok itu adalah connection state-nya adalah established. Nah, karena established ini, maka paket ini ternyata, oh ini paket baru yang dikirim menuju ke jaringan internet nih, ke servernya si Google, gitu ya. Maka di sini yang terjadi adalah paket tersebut diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak relate dengan connection state-nya. Nah, ketika sampai di server Google, maka server Google juga akan membalasnya dan akan masuk ke dalam PC kita dengan mengindikasikan bahwa statusnya adalah replay, gitu. Nah, ketika si PC02 ini melakukan ping lagi, mengirimkan paket ICMP lagi ke dalam jaringan, masuk lagi nih ke dalam rule, seperti yang saya sebutkan, gitu ya. Dia masuk ke chain forward karena tujuannya adalah ke server Google melewati router. Kemudian protokolnya ternyata benar ICMP karena dia ping, gitu ya. Paket yang dikirim adalah paket ping. Kemudian dia masuk ke dalam interface Ether 3, gitu ya. Karena PC02 terkoneksi ke Ether 3. Nah, kemudian di bagian bawahnya ternyata paket yang dikirim ini adalah paket lanjutan dari paket ping sebelumnya, yaitu adalah paket established, gitu ya. Tadi kan pertama new, kemudian paket lanjutannya namanya adalah established. Maka di sini ternyata di bagian connection state-nya itu relate atau sama. Maka paket itu langsung di drop atau langsung di block. Sehingga yang terjadi adalah si PC02 ini akan menampilkan tulisannya adalah request timeout. Begitu juga paket yang selanjutnya lagi, gitu. Jadi kalau misalnya kita lakukan ping sebanyak puluhan kali, misalnya kita ping di sini kita ganti jadi 10 kali misalnya, gitu ya. Kita ping. Yang pertama, ya dia akan replay, gitu ya, paket new, gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata request timeout, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga sama kayak gitu juga, gitu. Kemudian yang keempat, nah keempat juga sama request timeout, dan seterusnya sebanyak 10 kali. Jadi yang replay hanya 1, yang 9-nya itu ditolak, gitu ya. Jadi itu adalah paket established, gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan paket established di dalam connection tracking di perangkat MikroTik. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.